Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Puspanjani dari kelas 2A, NIM 2020-11-057, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya akan menjawab soal dari Pak Irfai di YouTube. Pertanyaannya nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan, dan berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Nomor 1, dalam kehidupan sehari-hari, menulis sudah menjadi hal yang biasa, karena kebiasaan inilah ternyata banyak yang masih sering salah dalam menuliskannya. Memang ada banyak sekali bentuk kesalahan, dan semuanya bervariasi. Berikut faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Nomor 1, penguasaan dari kosakata yang dinilai masih kurang. Nomor 2, kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan juga baik. Nomor 3, kurang mengetahui benar salahnya tanda baca titik dan koma. Contoh yang pertama, apotik. Yang benar apotek. Masih sering juga ditemukan penulisan apotik di sekitar kita. Coba Anda perhatikan. Apakah ada apoteker? Jawabannya jelas tidak ada, karena yang benar adalah apoteker. Dan ia bekerja di sebuah apotek. Contoh yang kedua, meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah yang bersih, indah, rapi, dan nyaman untuk mendukung terwujudnya sekolah adiwiyata. Masih ada perincian yang belum disertai tanda koma. Perbaikan kesalahan itu dapat dilihat sebagai berikut. Misi meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah yang bersih, indah, rapi, dan nyaman untuk mendukung terwujudnya sekolah adiwiyata. Yang ketiga, kasus ejaan lain terdapat pada penggunaan huruf miring. Contoh kesalahan penggunaan huruf miring, Wi-Fi, dan hotspot, dan greenhouse. Istilah itu seharusnya menggunakan huruf miring, sehingga menjadi Wi-Fi, hotspot, dan greenhouse. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan, dan berikan contohnya. Langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, tulisan. Kutipan langsung selalu meletakkan penulisannya di awal kalimat. Setelah itu, panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris, yang kemudian inti gagasan atau ide pokok tulisan diapit dengan 2 tanpa petik. Tanda petik tersebut berisi kutipan langsung, sedangkan dalam kutipan tidak langsung hal tersebut tidak perlu dilakukan. Yang kedua, ada kalimat. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat, disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Yang ketiga, struktur tulisan. Kutipan langsung biasanya digunakan dalam menulis untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya saja definisi tentang kata-kata yang umumnya terjadi. Sedangkan dalam kutipan tidak langsung biasanya digunakan oleh penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan. Berikutnya, kemudahan. Kutipan langsung terasa lebih mudah digunakan karena kutipan langsung tidak memerlukan perubahan redaksi atau sama persis. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung, proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiatisme. Kepanjangan. Kutipan langsung biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kutipan tidak langsung. Alasannya karena kutipan langsung, semua ide dan redaksinya secara utuh kita ambil, sedangkan pada kutipan tidak langsung kita hanya cukup mengambil idenya tersebut. Contoh kutipan langsung. Sejalan dengan pendapat tersebut, Keraf tahun 1994 halaman 1 menjelaskan bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang benar, sejalan dengan pendapat tersebut, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Keraf tahun 1994 halaman 1. Contoh kutipan tidak langsung. Sejalan dengan pendapat tersebut, Keraf tahun 1994
Halaman 7 menjelaskan bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang arbiter yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Contoh yang benar, sejalan dengan pendapat tersebut, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap Crafts tahun 1994, halaman 1. Soal ketiga. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Perbedaan biografi dan bibliografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebut juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi tersebut. Contohnya, riwayat hidup masa kecil hingga meninggalnya R.A. Kartini. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contohnya, Setia Kasih A.N. 1999, Pratiwi Nusantara, Lampung, Gramedia, Dikbud 1999, Kisah penulisnya sebagai korban Lampung, Balai City. Soal keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya, kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya, penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-harinya, misalnya, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya, seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7 pagi. Soal nomor 5, jelaskan bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan font atau fonem. Bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa adalah seperangkat bunyi yang bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Melalui sistem tersebut, bahasa dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia. Kaitannya yaitu karena sistem bunyi merupakan suatu irama yang dapat diselaraskan dengan tata bahasa. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan kebiasaan yang telah disepakati oleh masyarakat menggunakan bahasa sehingga lambang bunyi tersebut bermakna. Soal ke-6, soalnya, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Penyebab sering terjadinya kesalahan dalam penulisan tanda koma karena kurang memperhatikan penggunaan ejaan yang tepat, termasuk penggunaan tanda baca ketika menulis.
Ketika menulis cenderung menganggap mudah atau tidak menghiraukan kesalahan-kesalahan seperti itu, sehingga lama-kelamaan menjadi terbiasa. Selain itu, pemakaian tanda baca kurang tepat dapat menyebabkan kesalahpahaman bagi orang yang membacanya. Apalagi jika pemakaiannya itu dalam kalimat pesan. Tentu hal itu harus dihindari agar tidak terjadi miskomunikasi. Contoh yang pertama, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan, kertas, dan kartu ujian. Yang benar, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Contoh yang kedua, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Yang salah, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Itu yang salah. Soal berikutnya. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya, perbedaan tanda titik 2 dengan titik koma. Pada titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan seterusnya. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, Indah menyapu halaman, Elisa menyiram bunga, Puspa menanak nasi. Senja sudah turun, kandang ayam belum ditutup. Pada tanda titik 2 juga banyak digunakan untuk menjelaskan perincian. Akan tetapi secara teknis terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik 2 tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi dia memiliki sejumlah fungsinya sendiri. Antara lain, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, yang pertama, anak-anak diminta mengumpulkan bunga-bunga berbau harum yang tumbuh di sekitar taman itu. Mawar, melati, dan kenanga. Yang kedua, anak-anak berandalan itu berhasil mengepungnya, dan saat itu Syahrul hanya punya 2 pilihan, bertarung atau berteriak. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Dalam sebuah huruf, kata, dan kalimat ditulis dengan huruf miring untuk membedakan dari huruf, kata, atau kalimat lain dalam sebuah kata, kalimat, paragraf, atau karangan utuh. Huruf yang dicetak miring adalah penanda yang mengacu ke beberapa informasi, antara lain sebagai penekanan, kutipan dari bahasa asing, setelah istilah Latin, nama penerbit atau koran, majalah, dan lain-lain. Namun banyak sekali penulis yang kurang fokus dalam penulisan huruf miring karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti. Dalam penulisannya, padahal tanda baca miring dalam penulisan sangatlah penting. Jika terjadi kesalahan ejaan bisa menimbulkan kegagalan pembaca yang disebabkan ketidakpahaman penulisan yang dilakukan oleh penulis. Contoh yang pertama, apabila seseorang dikatakan sebagai orang yang panjang tangan, artinya dia suka mencuri. Itu yang benar. Yang salah, apabila seseorang dikatakan sebagai orang yang panjang tangan, artinya dia suka mencuri. Contoh yang kedua, Rafflesia arnoldii. Itu bukan nama ilmiah dari bunga bangkai. Itu yang benar. Rafflesianya dimiringin. Yang salah, Rafflesia arnoldii itu bukan nama ilmiah dari bunga bangkai. Ini yang salah karena Rafflesia arnoldii-nya tidak dimiringin. Soal yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawaban nomor 9, kesalahan penulis konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Huruf konsonan adalah huruf yang digunakan untuk melambangkan fenom konsonan, yaitu B, C, D, dan seterusnya. Jenis huruf ini disebut juga dengan huruf mati.
Contoh pemakaian dalam kalimatnya, pada posisi awal bahasa, pada posisi tengah sebut, dan posisi akhir ada. Jadi ini yang pertama B, ini B-nya di tengah, dan ini yang terakhir B-nya di belakang. Sedangkan huruf vokal adalah huruf untuk melambangkan fenom vokal, yaitu A, I, U, E, dan O, atau disebut dengan huruf hidup. Contoh pemakaian dalam kalimat, pada posisi awal ada alur, pada posisi tengah ban, dan pada posisi akhir ada lupa. A-nya di depan, ini A-nya di tengah, dan ini A-nya di belakang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.